Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wanasari kembali hadir dalam tayangan Coffee Break. Pemirsa, saya berada di salah satu pasar tradisional yaitu Pusat Pasar. Di kanan kiri saya sudah ada pedagang ikan teri dan ada pedagang ikan asin. Tapi saya tidak membahas tentang pedagang ikan asin maupun pedagang ikan teri. Saya akan mengajak pemirsa ke sebuah acara yang sedang berlangsung di sini. Bersama saya Wanasari, inilah Coffee Break. Harapkan bertambahnya usia, bertambahlah kesejahteraan Pemprov ini dengan adanya bank kita. 2, 1. Sesuai dengan janji saya pemirsa, saya membawa Anda ke suatu acara bertepatan yaitu hari ulang tahun Bank Sumut yang ke-59. Momen istimewa ini juga dimanfaatkan Bank Sumut untuk menyapa pedagang di pasar-pasar tradisional, salah satunya yaitu di Pusat Pasar. Dan untuk mengetahui apa capaian-capaian yang sejauh ini sudah dilakukan oleh Bank Sumut, kemudian ke depan apa saja yang bisa dinikmati oleh nasabah Bank Sumut dan Anda yang belum jadi nasabah Bank Sumut. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama Bank Sumut, Bapak Muhammad Budi Utomo. Bapak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak, saya panggil Pak Budi atau Pak Utomo nih? Budi. Pak Budi ini aktivitas kegiatan yang sangat unik Pak. Merayakan ulang tahun Bank Sumut di tengah pasar tradisional. Ini kira-kira kenapa Pak? Ya, sebagaimana kita ketahui saat ini kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Dengan adanya hari ulang tahun Bank Sumut yang jatuh pada 4 November ini ke-59, Bank Sumut juga ingin mewujudkan bahwa sebagai bank pembangunan daerah yang berkontribusi utamanya kepada perekonomian daerah yang dimotori oleh pedagang ataupun usaha-usaha mikro dan UKM. Nah, dan ini juga ada tujuan utamanya, ada dua hal. Yang pertama adalah bagaimana Bank Sumut bisa berpartisipasi meningkatkan inklusi keuangan, juga sebagai himbauan dari Bapak Presiden kita bahwa harus mencapai 90%. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita bisa masuk perbankan itu ke akses yang belum terjamah oleh perbankan. Ya, salah satunya adalah pasar. Yang kedua adalah dalam percepatan ekonomi nasional, Bank Sumut juga mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dengan penempatan dana pemerintah sebesar 1 triliun yang harus di-leverage untuk pengembangannya menjadi dua kali lipat, yaitu menjadi 2 triliun. Adalah dengan cara untuk percepatan perbaikan ekonomi nasional khususnya Sumatera Utara dengan masuk ke segmen-segmen mikro dan UKM. Dan kami juga dalam kesempatan ini kami juga mencoba untuk masuk pada sektor-sektor mikro, ultra mikro yang ada di pasar, yaitu adanya di pusat pasar ini. Artinya nanti akan ada banyak manfaat yang diperoleh oleh pedagang mikro ya Pak ya. Nah, kira-kira apa saja Pak program baru yang mungkin bisa ditawarkan kepada pedagang ataupun masyarakat Pak? Kalau dalam program inklusi keuangan, itu adalah kita akan menawarkan program-program yaitu Laku Pandai. Memang Bank Sumut bukan yang pertama, tetapi kami berusaha mempercepat bagaimana akses perbankan ini dengan konsep branchless banking atau
bank tanpa kantor cabang, yaitu dengan menggunakan produk Laku Pandai. Karena Laku Pandai ini juga bermanfaat bagi pendapatan asli daerah. Salah satu contohnya adalah seluruh pedagang yang ada di pasar-pasar. Pusat pasar ini adalah percontohan. Nanti akan kami replikasi ke seluruh pasar yang ada di Sumatera Utara yang di bawah PD Pasar. Dengan adanya produk Laku Pandai, pedagang itu bisa membayar retribusi kios tempat usahanya tanpa harus meninggalkan tempat usahanya, sehingga dan langsung automatically masuk kepada rekening PD Pasar yang nantinya juga akan masuk kepada pendapatan daerah. Itu salah satu dari untuk kepentingan daerah. Yang kedua adalah memudahkan kenyamanan para pedagang bertransaksi tanpa menggunakan di dalam masa pandemi ini cash, yaitu dengan menggunakan aplikasi, produk Pak, ya? Laku Pandai dan produk QRIS yang kita QRIS yang kita pasarkan hari ini. Oke, nah ini ada juga yang menarik nih Pak. Saya dengar Bank Sumut juga menawarkan KUR dengan bunga 0%, Pak, benar ya? Betul. Jadi produk KUR itu, produk 0% itu sebenarnya program dari pemerintah yang mana bunganya disubsidi oleh pemerintah. Jadi kami sebagai bank penyalur yang di daerah, kami akan memaksimalkan. Kami mempunyai jatah plafon 25 miliar untuk program KUR ini yang kami insya Allah akan kami bisa salurkan sesuai tepat waktu sampai dengan Desember 2020 ini. Oke, artinya harus ada target dong Pak yang dicapai. Nah, ini kan kita berada di pusat pasar nih Pak. Kira-kira bagaimana target yang ingin dicapai Pak? Apakah berapa banyak pedagang yang ingin diraih untuk mendaftar atau untuk mendapatkan KUR ini Pak? Ya, jadi kalau kita data di seluruh Sumatera ini ada 40.000 pedagang pasar ya. Dari SASI itu nanti kita contohnya di pusat pasar ini kami baru mencoba model ini di pusat pasar berjalan sekitar kurang dari 1 bulan, tapi animo pedagang sangat banyak, sudah hampir 1.000 rekening yang dibuka. Jadi tinggal nanti bagaimana kami melanjutkan program ini di pasar-pasar yang lain. Dan target kami tadi untuk mikro ini 25 miliar sampai akhir tahun Desember ini. Oke, andai saya pedagang nih Pak, saya juga kan pengen tahu kira-kira skala usaha apa saja yang berpeluang bagi pedagang untuk memperoleh KUR 0% tadi Pak? Ya. Jadi ada beberapa bidang. Yang pertama adalah perdagangan umum, pertanian, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Itu semua nelayan kita bisa berikan itu. Kami juga membentuk tim dedicated yang nanti juga akan dia mobile ke pasar-pasar, ke tempat-tempat tadi yang kami sudah sampaikan untuk bagaimana bisa menjangkau para calon debitur untuk bisa mengakses layanan perbankan. Dengan besaran kira-kira berapa Pak? Untuk mikro itu sampai dengan 25 juta. 25 juta, Oke. Nah Pak, ini kalau cerita Bank Sumut ini pasti kita tahu ada satu lagi Martabe, Bank Tabungan Martabe namanya Martabe ya Pak ya. Nah ini kemudian kalau saya masyarakat nih kemudian bertanya kenapa sih saya harus punya tabungan Martabe Pak? Seperti kita tahu bahwa Bank Sumut itu miliknya masyarakat Sumut, Sumatera Utara. Dan Bank Sumut itu juga pemegang sahamnya kan adalah seluruh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota Madia. Otomatis kalau ditanyakan kenapa punya Martabe, satu kecintaan kepada Sumatera Utara. Yang kedua, kami juga menawarkan pastinya dalam memilih bank itu kan ada faktor keamanan, faktor juga kenyamanan dan sebagainya. Nah, kami berusaha Bank Sumut akan memberikan semua pelayanan itu bisa disejajarkan dengan bank-bank yang lebih besar dari kami. Khususnya di Sumatera Utara, kami harus bisa memastikan bahwa Bank Sumut adalah menjadi pilihan masyarakat Sumatera. Karena Bank Sumut ada banknya orang Sumatera Utara. Oke. Nah ini kedepannya nih Pak, melalui momentum HUT Bank Sumut yang ke-59, apalagi sih Pak yang ingin dicapai Pak? Memang program kami, sebenarnya bukan program jangka panjang, cuman ini program yang tertunda karena adanya COVID. Ya. Kami mohon doa restunya kepada masyarakat khususnya Sumatera Utara. Insya Allah dalam kurun waktu 2 tahun ke depan, Bank Sumut sudah bisa menjadi bank TBK atau bank yang sudah go public. Dengan adanya TBK, insya Allah seluruh masyarakat Sumatera Utara bisa menjadi pemilik Bank Sumut. Dengan kita bisa menjadi bank TBK,
otomatis bank ini benar-benar bisa dikontrol secara balance, ya, yang selama ini masyarakat juga harus bisa mengontrol Bank Sumut dan bisa membantu membesarkan bank yang miliknya sendiri nanti kalau sudah jadi pemegang saham, sehingga Bank Sumut itu selain bisa menjadi TPK dan insya Allah juga bisa naik kelas menjadi bank buku 3. Apalagi Setiap tahunnya mudah-mudahan ada laba yang diraih oleh Bank Sumut. Tadi ada satu lagi yang menarik, Pak. Tadi Pak Gubernur bilang, ini kalau bisa Bank Sumut bisa 5 sampai 6 kali nih meningkatkan labanya dari tahun 2019 yang sebesar 8,3%, Pak. Ayo gimana kira-kira? Itu satu tantangan buat kami, tantangan buat kami karena memang untuk bisa menjadikan laba yang sebesar itu, otomatis kami juga harus memperkuat struktur permodalan. Nah, salah satu memperkuat struktur permodalan adalah dengan kita mencari modal dari masyarakat, yaitu dengan go public. Karena kami tidak bisa seterusnya hanya tergantung pada modal yang di-store dari hasil laba atau pembagian dividen. Makanya untuk bisa tadi memenuhi harapan ekspektasi dari Bapak Gubernur, salah satunya adalah yang pertama harus kami lakukan adalah penguatan struktur modal. Dengan modal yang besar, modal yang kuat, Bank Sumut bisa masuk ke seluruh, tidak hanya di Sumatera Utara tapi di seluruh Indonesia, akan hadir di Indonesia. Ini kayaknya kode nih. Iya. Perlu investasi lebih artinya nih. Iya. Ya itu nanti itu kalau kita sudah bisa di IPO ada atau terbuka, insya Allah kita bisa penuhi. Oke, Pak Budi, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Sumatera Utara, terutama nasabah dan kepada pegawai internal Bank Sumut dalam momentum ulang tahun ini, Pak? Ya. Khususnya untuk masyarakat Sumatera Utara, kami mengucapkan terima kasih yang sudah loyal menjadi nasabah Bank Sumut. Yang belum menjadi nasabah Bank Sumut, kami mengharapkan untuk menjadi nasabah Bank Sumut supaya agar kiranya bank yang kita cintai ini, bank masyarakat Sumatera Utara, bisa tumbuh besar, tumbuh sehat, tumbuh bisa bersaing dengan perbankan lainnya dan menjadi bank yang bermartabat, Bank Sumut bermartabat, dan menjadi benar-benar bank yang menjadi pilihan masyarakat di Sumatera Utara ini. Dan kami juga akan terus bersaing dengan secara sehat dengan perbankan lainnya dengan meningkatkan seluruh produk-produk, meningkatkan pelayanan yang bisa dinikmati oleh para nasabahnya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Budi Utomo atas waktunya selaku Direktur Utama Bank Sumut. Nah, pemirsa, saya masih akan berbincang di segmen berikutnya pada momentum HUT Bank Sumut ke-59. Coffee Break akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan duduk Ibu. Saya mau buka tabungan Marhamah Berkah. Karena Ibu mengikuti program Marhamah Berkah, Ibu mendapatkan voucher senilai 5 juta rupiah. Program Cash Reward Marhamah Berkah. Buka tabungan dan deposito Mudarabah Bank Sumut Syariah dan dapatkan voucher belanja sampai dengan 5 juta rupiah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Vivi. Marhamah Berkah, berkah nabungnya, berkah hadiahnya. Belum bayar tagihan internet. Udah malas keluar. Ada virus corona lagi. Aduh. Oh iya. Nah, untung ada Sumut Mobile. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik.
Iya, siap Bapak. Tengok kembali Bapak. Siap Bapak. Iya Bapak. Apa sekarang ini dengan COVID apa Pak? Ada yang belanja berkurang? Berkurang. Ini dia punya. Bos ada kan? Bos ada kan? Ada Pak, ada. Bos sudah ada. Oke, dah. 5.000 ya? Oke. Ya, mana dia? Mana naik bola? Doakan ya Pak Gubernur. Nah pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan salah satu narasumber di acara HUT Bank Sumut yang ke-59 tahun. Dan di samping saya sudah ada Gubernur Sumatera Utara Bapak Edi Rahmayadi. Nah ini kebetulan beliau sekalian ngecek di sini. Pak Edi, melalui HUT Bank Sumut yang ke-59, apa saja harapannya kepada bank ini Pak? Untuk memudahkan transaksi. Jadi para pedagang maupun para pembeli dia menjadi punya kemudahan dalam melakukan transaksi pembayaran. Jadi tidak mesti harus kita membawa uang kontan ke tempat, ke pasar, apapun bentuk yang kita belanjakan. Inilah dengan bertambahnya usia Bank Sumut, kreativitas yang dikembangkan hingga memudahkan rakyat untuk melakukan aktivitas perekonomian. Oke, selanjutnya kontribusi seperti apa sih Pak yang harus dilakukan Bank Sumut sebagai salah satu bank daerah di Sumatera Utara? Bank Sumut harus memberikan pelayanan, memberikan akses berupa kesiapan barcode di masing-masing pedagang. Sehingga kalau saya mau belanja seperti tadi saya buktikan dengan barcode tadi Pak ya? Barcode saya bisa membeli dengan melakukan banking. Langsung transaksi di tempat ya Pak ya? Nah, untuk peningkatan APBD daerah mungkin Pak, apa yang ingin dicapai dari pemerintah provinsi dan juga sekaligus harapan kepada Bank Sumut Pak? Bank Sumut salah satu pendapatan daerah di provinsi. Dengan melakukan hal ini, pastinya dia ada dana tambahan per tempat orang berbelanja, baik dendanya Rp2.000 per kita belanja kepada para konsumsi, sehingga Bank Sumut juga mendapatkan hasil. Hasilnya Bank Sumut itulah gambaran pendapatan daerah provinsi. Nah ini kan Bank Sumut per tutup buku 2019 lalu meraih laba sekitar 8,3% ini Pak. Nah ini selaku kepala daerah ini, adakah hal yang perlu ditekankan kepada pihak Bank Sumut Pak? Harusnya bisa 5-6 kali lipat dari itu. Wow. Kenapa? Karena penguasanya adalah gubernur. Bank Sumut, gubernur itu adalah saham pengendali di Bank Sumut, sehingga sebenarnya bisa berbuat lebih banyak. Inilah salah satu wujud yang ditunjukkan kreativitas, pengembangan, kemudahan masyarakat dalam perekonomian, pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, tadi percepatan ekonomi nasional. Ya, tadi Bapak sudah ngobrol dengan pedagang di sini dan ada beberapa toko yang sudah didatangi. Kira-kira apa yang ingin diserap Pak? Kita tahu sentral ini pusatnya, namanya sentral, pusat Betul. dagang segala macam bentuk yang ada di Sumatera Utara ini. Yang kita serap kemudahan-kemudahan masyarakat, baik penjual maupun pembeli, sehingga lebih mudah. Kalau lebih mudah, dia lebih efisien bagi pedagang maupun pembeli. Inilah yang kita harapkan. Bukan hanya Bank Sumut saja yang menguntungkan, tapi rakyat Sumatera Utara yang menggunakan akses ini pastinya akan menguntungkan semuanya. Kedepan menurut Bapak, adakah hal-hal yang perlu dievaluasi, diperbaiki dari sisi kinerja maupun peningkatan mutu dan lainnya dari pihak Bank Sumut Pak? Pasti. Harus bergerak, harusnya ini sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak. Ini yang dilakukan oleh Bank Sumut. Khusus untuk dengan pendapatan daerah ini akan bertambah dengan adanya kegiatan tersebut, ini juga akan kembali kepada pembangunan.
pembangunan pasar ini harus kita perhatikan ke depan. Dengan kenyamanan orang berjualan dan belanja, ini akan semakin menggeliat perekonomian kita. Baik, terima kasih Pak Edi Rahmayadi selaku Gubernur Sumatera Utara. Pemirsa, di Coffee Break saya nanti akan berbincang dengan beberapa narasumber yang ada di sini, tentunya masih berkaitan dengan momen HUT Bank Sumut yang ke-59 tahun. Assalamualaikum, selamat pagi, silakan duduk Ibu. Saya mau buka tabungan Marhama Berkah. Karena Ibu mengikuti program Marhama Berkah, Ibu mendapatkan voucher senilai 5 juta rupiah. Program Cash Reward Marhamah Berkah. Buka tabungan dan deposito Mudarabah Bank Sumut Syariah dan dapatkan voucher belanja sampai dengan 5 juta rupiah. Terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Vivi. Marhamah Berkah, berkah nabungnya, berkah hadiahnya. Belum bayar tagihan internet. Udah malas keluar. Ada virus corona lagi. Aduh. Oh iya. Nah, untung ada Sumut Mobile. Bank Sumut memberikan pelayanan terbaik. Anda kembali di Coffee Break, pemirsa, di segmen terakhir ini dalam momen khusus HUT Bank Sumut ke-59. Saya akan berbincang bersama pedagang sekaligus nasabah Bank Sumut. Halo, dengan Kak siapa? Kak Selvi Siburian. Kak Selvi, saya sapa Kak Selvi aja. Nah, Kak Selvi, sudah berapa lama jadi nasabah Bank Sumut? 3 bulan sekarang. Masih baru? Iya, Oke. Nah, apa saja manfaat, ini baru 3 bulan. Apa saja manfaat yang diraih dengan menjadi nasabah Bank Sumut? Menjadi nasabah Bank Sumut banyak ya hal yang sudah kita dapat, seperti mempermudah pembayaran distribusi, terus menggampangkan kita untuk menabung juga, karena kan kalau ke bank kita agak susah ya, karena waktu ditinggalkan kios nggak mungkin. Jadi dengan ada bantuan dari Bank Sumut kita merasa terbantu lah gitu ya. Semua bisa dilakukan dengan mobile ya kayak dari handphone. Nah, kemudian ini kan punya usaha juga ya. Untuk usaha yang sedang dijalankan, kira-kira apa manfaat yang paling bisa dirasakan? Untuk manfaat yang saya rasakan untuk usaha saya, karena di Bank Sumut ini memberikan kita seperti bantuan modal, kakak ada bantuan KUR yang bunganya itu tidak tinggi, sangat membantu buat kami para pedagang, apalagi di masa-masa COVID sekarang ini, pandemik ini sungguh sangat mengganggu bagi kami sebenarnya para pedagang. Jadi dengan adanya bantuan dari Bank Sumut kami merasa terbantu, terutama untuk modal kami, modal tambahan. Boleh tahu nggak kemarin ngajukan KUR berapa? Mas, kemarin masih yang kecil, masih yang 10 juta saya. Tapi dengan 10 juta bisa survive ya, bisa bertahan usahanya sampai sekarang ya? Iya, puji Tuhan masih bisa bertahan sampai sekarang dengan bantuan dari Bank Sumut yang 10 juta, kami bisa nambah modal kami. Dan tampaknya ya barang kita bertambah, peningkatan penjualan kita juga bertambah. Semangat pastinya. Semangat. Oke, Kak Silvi, ini kan Bank Sumut sedang berulang tahun ke-59. Nah, kira-kira sebagai nasabah, kemudian sebagai masyarakat, kira-kira apa harapan yang ingin disampaikan?
Kalau harapan kami biarlah Bank Sumut menjadi bank yang nomor 1 di Sumatera Utara khususnya ya, supaya dan kedepannya Bank Sumut memberikan pelayanan yang lebih baik lagi untuk kami, terutama pedagang yang susah waktunya karena memikirkan jualan, yang susah waktunya untuk melayani kami ke pajak-pajak seperti ini. Dan biarlah Bank Sumut ini semakin berjaya dan semakin sukses ke depannya. Nah, boleh tahu Kak Silvi waktu pengurusan administrasi KUR kemarin, apakah harus ke bank lagi atau dijemput bola nih? Petugasnya datang kemari? Bank Sumut langsung datang ke tempat jualan kami. Jadi sangat mudah dan sangat gampang. Syaratnya juga tidak ribet kan. Jadi ini kemudahan juga yang diraih oleh kakak dan pedagang-pedagang yang lain di sini dengan menjadi nasabah di Bank Sumut. Oke, sangat terbantu. Baik, Kak Silvi, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya semakin maju dan semangatnya tetap dijaga ya dalam berbisnis. Nah, pemirsa, selain Kak Silvi ini, saya akan mencari pedagang lainnya dan kira-kira bagaimana testimoni mereka dengan menjadi nasabah di Bank Sumut. Saya akan berbincang dengan pedagang sekaligus nasabah dari Bank Sumut, dan saya sudah berada di salah satu toko. Ini namanya usaha dagang Parulosan Parnatex. Nah, ini sudah ada dengan Ibu Mas Liana Siregar. Mas Liana Siregar. Nah, ini ngomong-ngomong tentang Bank Sumut, jadi nasabah udah berapa lama, Bu? Sudah menahun lah. Menahun kira-kiranya berapa, Bu? Prediksi 10-20 tahun? Kira-kira 5 tahun gituan. Baru 5 tahun ya? Iya. Tapi itu terbilang lama ya, Bu ya? Sudahlah ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi sebagai nasabah menjadi alasan Ibu menggunakan jasa Bank Sumut untuk mendukung usaha Ibu? Dengan adanya Bank Sumut nih ya, kan gini nih, mau masalah pembayaran retribusi, kan kita nggak antrian lagi di bank. Nah, dengan melalui SMS mobile banking Bank Sumut, dia bisa kita transfer retribusi, pembayaran itu air dengan PBB atau satu lagi listrik gitu. Karena kami ini kan biasanya tiap bulan tuh ada pembayaran, jadi gampang gitu. Dia tinggal mobile saja, Bu ya. Kedepannya kira-kira sebagai nasabah apa saja yang ingin diharapkan oleh kepada pihak Bank Sumut? Nah, jadi majulah. Bank Sumut maju terus, dan semoga orang Sumatera Utara ini menabungnya di Bank Sumut saja, supaya dia lebih maju Bank Sumutnya gitu loh. Oke, baik. Terima kasih Bu Mas Liana Siregar ya, Bu, atas waktunya. Mudah-mudahan usahanya berhasil dan terus didukung oleh Bank Sumatera Utara. Ya. Terima kasih. Nah, pemirsa, maka ini menjadi penutup program Coffee Break edisi khusus Hari Ulang Tahun Bank Sumut ke-59. Saya Wanasari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.